Oh, halo, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Karena saya sekarang nggak baik, saya sekarang sakit, makanya suara saya kan kayak gini ya. Tapi kayaknya lebih bagus suara kayak gini ya kan? Tapi meskipun sakit, saya paksakan sekarang saya akan bahas tentang sesuatu yang sangat keren. Karena hari ini kita akan bahas sebuah isu yang cukup kontroversial, ya, rumor dan spekulasi bahwa Donald Trump itu memiliki ambisi untuk menguasai Panama, ya. Kemarin di video sebelumnya saya bahas tentang Donald Trump yang mau menguasai Kanada. Namun gak berhenti di sana. Donald Trump itu ternyata mempunyai ambisi. Ada isu ya, ada isu Donald Trump memiliki ambisi untuk menguasai Panama sekarang. Terusan Panama. Apakah berita ini benar? Apa yang membuat Panama ini begitu penting bagi Amerika Serikat, terutama di mata seorang Donald Trump? Dan bagaimana reaksi dunia itu terhadap kabar ini? Yuk kita bahas semuanya dalam video ini. Selamat datang di ilusi saya tentang Donald Trump yang menguasai terusan Panama. Panama ini meskipun kecil, ini memiliki peran yang sangat strategis dalam geopolitik global. Kenapa kok bisa gitu? Karena pertama, terusan Panama ini yang mau dikuasai terusan Panamanya ya. Kenapa? Karena terusan Panama ini adalah salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Nah, di terusan itu lebih dari 14.000 kapal itu melewati terusan itu setiap tahunnya. Wah, dan bawaannya itu barang-barang senilai miliar dolar, bukan hanya jutaan dolar, miliaran dolar. Di samping itu ya, Panama ini itu merupakan tempat yang sangat strategis. Ini terusan Panama ini itu berada di jantung Amerika Tengah. Yang mana Panama adalah penghubung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lokasinya ini membuat Panama sangat penting dalam perdagangan, logistik, dan bahkan operasi militer dunia. Belum lagi, kelebihan dari Panama ini itu adalah pusat keuangan internasional dengan zona bebas pajak seperti kolon free zone yang menarik banyak investor global pada saat itu. Negara ini itu juga menjadi pintu masuk bagi investasi Amerika Serikat ke kawasan Amerika Latin. Jadi masih gak tahu Amerika Latin. Amerika Latin itu kayak di antaranya Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Laguna, dan salah satunya adalah Panama. Sebelum kita bahas mengenai kebijakan Donald Trump ini apakah benar atau salah, mungkin kita bahas sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah kepemilikan Panama ini. Karena Panama ini dulu itu gak dimiliki di daerah itu. Itu masih ada sejarah dari kepemilikan Panama ini. Jadi awal mula gagasan terusan Panama itu ada itu pada saat abad ke-16. Ketika penjelajah Spanyol seperti Vasco Nunes de Balboa itu menyadari bahwa tanah genting Panama ini itu bisa menjadi jalur pintas antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Namun, teknologi pada saat itu belum memungkinkan pembangunannya. Jadi teknologi pada saat itu gak sekecanggih sekarang. Artinya untuk membangun terusan Panama yang sangat panjang ini itu tidak memungkinkan pada saat itu. Kemudian di tahun 1880 hingga 1890-an ada seorang insinyur Prancis namanya Ferdinand de Lesseps yang mana sukses membangun terusan Suez, mencoba membangun terusan Panama ini, namun proyek itu gagal pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu kurangnya dana, penyakit seperti malaria di mana-mana, dan medan yang sangat sulit. Akhirnya perusahaan Prancis itu bangkrut pada tahun 1889 akibat penyebab ini. Kemudian di tahun 1903, Panama yang saat itu masih bagian dari Kolombia didukung Amerika Serikat untuk merdeka. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat itu mendapatkan hak untuk mengontrol zona terusan. Dan pada tahun 1904, Amerika Serikat memulai proyek pembangunan besar-besaran dengan teknologi yang lebih baik dan strategis kesehatannya untuk mengatasi penyakit. Terusan ini akhirnya selesai pada tahun 1914. Nah, karena proyeknya ini diselesaikan Amerika Serikat, berarti kan milik Amerika Serikat dong. Ya, setelah selesai, terusan ini dikuasai penuh oleh Amerika Serikat melalui perjanjian yang disebut dengan High Bunau Varilla. Meskipun terusan ini memberikan manfaat ekonomi besar, rakyat Panama merasa terusan ini adalah simbol kolonialisme Amerika Serikat di tanah mereka sendiri.
Hingga akhirnya ya, di tahun 1977 hingga 1999, ketegangan ini terus terjadi. Amerika Serikat menguasai terusan itu, namun rakyat di sana itu merasa terusan itu adalah simbol kolonialisme Amerika Serikat. Artinya mereka itu tidak mendapatkan manfaat sebanyak Amerika Serikat ini. Ketegangan terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 1977 ya, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pada saat itu dan pemimpin Panama Omar Torrijos pada saat itu ya, ini menandatangani perjanjian untuk menyerahkan kendali penuh terusan Panama ini kepada Panama pada tahun 1999. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Panama. Karena pada saat itu melakukan negosiasi antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Panama. Presiden Amerika Serikat melakukan perjanjian dengan Panama, yang mana perjanjian ini terusan Panama itu dipasrahkan kepada Panama itu sendiri. Namun Amerika Serikat itu boleh untuk menggunakan terusan ini. Jadi itu negosiasi antara kedua belah pihak ini. Meskipun Amerika Serikat memberikan hak penuh terusan itu kepada daerah sana, tapi Amerika Serikat itu meminta agar Amerika Serikat juga memiliki hak untuk menggunakan terusan Panama ini. Ya, itu namanya negosiasi dulu ya. Hingga kemudian, sejak 31 Desember 1999, Panama resmi mengelola terusan ini sepenuhnya. Terusan Panama ini menjadi sumber pendapatan utama, bayangin, pendapatan utama bagi negara tersebut. Dengan pemburuan seperti terusan baru pada 2016 untuk menampung kapal lebih besar, ini merupakan sangat strategis sekali, sangat strategis. Itu sejarahnya ya. Kemudian ketika kita bahas masalah berita ini, tentu ini timbul pertanyaan oleh kita, kenapa kok cuma Donald Trump yang pengen menguasai Panama ini? Kenapa kok presiden sebelumnya itu gak mau menguasai kayak Joe Biden, Obama? Cuma Donald Trump loh yang memiliki ambisi kayak gini. Sebenarnya gak hanya sekarang, dulu kalau gak salah tahun 2019, Donald Trump ini juga memiliki kebijakan seperti ini. Dia mau menguasai Panama ini. Nah sekarang pada saat dia menjabat lagi, dia pengen menguasainya lagi. Ini cuma isu ya. Makanya saya nanti akan bahas apakah ini akan benar-benar dilakukan oleh Donald Trump atau tidak. Nah dari ini itu pasti kita timbul pertanyaan pada saat itu. Hubungan Donald Trump dengan Panama ini apa? Nah, Donald Trump ini sebenarnya memiliki sejarah panjang dengan Panama, terutama dalam bisnis propertinya. Karena kan Donald Trump itu bukan pengusaha properti yang sangat hebat dulu. Pertama, pada tahun 2019, Donald Trump ini membuka Trump Ocean Club International Hotel and Tower di Panama City pada saat itu. Yang saat itu menjadi salah satu proyek hotel terbesar di Amerika Latin. Ya kayak negara-negara yang saya sudah sebutkan tadi di Amerika Latin. Namun ya, proyek ini itu tidak lepas dari kontroversi, termasuk tuduhan pencucian uang yang melibatkan beberapa mitra lokal. Donald Trump dituduh melakukan pencucian uang. Dengan adanya kontroversi ini, pada tahun 2018, nama Donald Trump ini dihapus dari gedung Trump Ocean Club itu. Setelah perselisihan hukum antara perusahaan Donald Trump dan pemilik baru gedung tersebut. Jadi diambil oleh pemilik baru itu. Nah, insiden ini menimbulkan ketegangan antara Trump Organization dan pemerintah Panama. Dia sudah memiliki kayak masalah personal lah gitu maksudnya. Sebenarnya ya, selama masa kepresidennya, Donald Trump ini tidak pernah secara eksplisit menyatakan ingin menguasai Panama. Namun, beberapa spekulasi itu muncul berdasarkan tindakannya. Meskipun terusan Panama ini telah diserahkan kembali ke pemerintah Panama pada tahun 1999, ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ini di bawah kepemimpinan Donald Trump ingin mendapatkan pengaruh lebih besar atas jalur pelayaran ini. Itu merupakan ambisi Donald Trump. Kemudian, Cina ini kan telah berinvestasi besar-besaran ya di Panama, termasuk dalam proyek infrastruktur yang terkait dengan terusan Panama ini. Nah, Donald Trump mungkin pada saat melihat ini sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Karena sudah kita tahu, karena Cina itu merupakan kompetitornya Amerika Serikat. Nah, dengan adanya hal ini, menurut Amerika Serikat, jika misalkan terusan Panama ini tidak dikuasai olehnya, maka ketika lebih banyak nanti Cina investasi di Panama, ini bisa saja Panama akan dikuasai oleh Cina. Nah, Amerika Serikat akan dirugikan pada saat itu. Amerika Serikat akan kalah dari segi kebijakan Panama ini. I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital
to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election. Ya di samping Donald Trump pengen menguasai Panama ini itu dengan adanya kebijakan American First. Yang mana Donald Trump itu kan saya sudah bahas kemarin. Karena Donald Trump itu kan memikirkan keuntungan pribadinya tanpa memikirkan negara-negara yang lain. Ya tentulah American First itu sangat egois sekali. Berdasarkan ambisi ini, pemerintah Panama itu telah menegaskan bahwa terusan Panama ini adalah milik rakyat Panama dan tidak akan dikuasai oleh kekuatan asing. Warga Panama itu juga sangat bangga dengan kedaulatan mereka atas terusan tersebut. Jadi dia dibantah oleh rakyat Panama itu sendiri. Por Dios. Y por otro lado, no va a existir y nosotros mantenemos con China una relación respetuosa, bien manejada en materia de lo que nos interesa a los dos países. Y yo siempre he mencionado que en lo personal a mí me interesa mucho la relación con China por efecto de exportaciones panameñas a un mercado que lo necesita todo. Yo esperaré el 20 de enero para poder hacer lo que corresponda, que no lo tengo todavía definido, con un gobierno de los Estados Unidos. En este momento el señor Trump no es presidente ni tiene gobierno alguno. Así que lo que él diga, ya se lo aclaré. Gak hanya rakyat Panama sendiri, negara-negara di luar sana, negara-negara internasional, itu banyak negara, termasuk Sekutu Amerika Serikat di Eropa, kemungkinan besar itu tidak akan mendukung langkah yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme ini. Ya, apalagi Cina, yang mana Cina itu kan sebagai salah satu investor utama di Panama. Pasti mendengar ambisi Donald Trump ini akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingannya pribadi. Yang mana kita tahu, Kecinakan ini merupakan salah satu investor terbesar di Panama. Yang mana salah satu investasi Cina yang ke Panama itu, Cina itu membangun jembatan keempat di atas terusan Panama. Pada tahun 2018, proyek ini itu diberikan kepada konsorsium perusahaan Cina dengan nilai kontrak mencapai 1,42 miliar. Nah, jembatan ini kan diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus mendukung perdagangan di sekitar terusan itu. Nah, makanya itu ya. Cina juga investasi proyek besar lainnya, yaitu adalah studi kelayakan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Panama City dan David, sebuah kota besar di bagian barat Panama. Nah, jalur ini itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 5 miliar US dollar dan didukung pendanaan dari Cina. Jadi banyak investasi Cina ke Panama itu banyak. Makanya ketika ada ambisi seperti ini, Cina itu pasti melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan pribadinya ya. Lalu apa nantinya implikasi jika Donald Trump ini benar-benar ingin menguasai Panama itu sendiri? Tentu implikasinya pertama itu adalah ketegangan Amerika Serikat dengan Cina. Jika Amerika Serikat mencoba meningkatkan kontrolnya atas Panama, terutama terusan Panama itu, ini bisa memicu konflik dengan Cina yang telah berinvestasi besar-besaran di negara itu. Karena kan saya sudah bahas tadi, Cina itu kan banyak investasi ke Panama. Jadi dengan adanya investasi Cina yang ke Panama, mau tidak mau untuk detik sekarang, Cina itu sudah kayak menguasai Panama itu sendiri. Jika misalkan Donald Trump ini memiliki ambisi seperti itu, maka ini ada dua negara besar yang mau merebut terusan Panama ini. Kemudian, gak hanya itu, ini akan berdampak nantinya itu pada perdagangan global. Terusan Panama ini itu kan merupakan jalur yang sangat vital bagi perdagangan internasional. Nah, ketegangan geopolitik di kawasan ini bisa mengganggu jalur distribusi global. Kenapa kok bisa gitu? Karena Donald Trump ini kan memiliki rival. Donald Trump ini banyak memiliki musuh-musuh. Artinya, ketika terusan Panama ini dikuasai oleh Amerika Serikat, maka negara-negara rivalnya, negara-negara yang musuh yang notabene itu musuh, maka ini kemungkinan besar akan sulit melewati jalur itu. Yang mana ini sangat berdampak pada perdagangan global. Gak hanya itu, nanti misalkan ambisi Donald Trump ini benar-benar terjadi, ini bisa berdampak kepada citra Amerika Serikat di Amerika Latin. Amerika Latin itu memiliki sejarah sangat panjang. Ketidakpercayaan terhadap campur tangan Amerika Serikat. Tentu langkah ini bisa memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan tersebut. Ya tadi, karena Donald Trump itu dinilai melakukan tindakan neokolonialisme.
Nah, kemudian ini yang sangat menarik. Apakah Donald Trump ini benar-benar ya ingin menguasai Panama? Ya, apakah benar-benar atau cuman ini isu aja? Berdasarkan fakta dan data yang ada, berita ini itu tidak ada bukti langsung bahwa Donald Trump ingin menguasai Panama secara politik atau militer. Jadi kalian ketika mendengar berita-berita konten kreator yang ngomong, oh Donald Trump ini pasti akan menguasai Panama, ini masih belum jelas. Gak ada bukti yang nyata atau bukti yang konkret Donald Trump sudah memiliki program kerja untuk menguasai Panama ini. Gak ada. Itu cuma ambisi aja Donald Trump. Makanya Donald Trump itu kan lebih kepada hiperbolis kemarin. Bisa saja ini cuma sebagai sifat hiperbolisnya Donald Trump aja. Ya, bisa saja. Jadi kalian gak usah percaya ketika ada berita ataupun konten kreator yang bilang, oh Panama ini pasti akan dikuasai oleh Donald Trump. Sekarang masih gak pasti. Data dan fakta itu masih gak ada yang menunjukkan Donald Trump akan menguasai Panama ini. Namun ya, cuman tindakan Donald Trump ini di masa lalu ini menunjukkan minat besar pada kawasan ini, terutama terkait bisnis dan geopolitik. Jadi meskipun ini mungkin lebih spekulasi aja daripada kenyataan, penting untuk dipahami. Mengapa? Karena Panama ini adalah aset yang begitu strategis di mata dunia, termasuk Amerika Serikat. Yang secara logika, Amerika Serikat ini kan menggunakan itu kan berpegang teguh kepada American First. Yang mana ketika itu menguntungkan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat itu akan berambisi untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi kesimpulannya ya, Panama ini adalah wilayah kecil dengan peran yang sangat besar di panggung internasional. Meskipun isu Donald Trump ini menguasai Panama itu belum terbukti, ini menunjukkan bagaimana geopolitik, bisnis, dan ekonomi saling terkait. Menurut kalian gimana? Apakah Donald Trump ini akan benar-benar melakukan ambisinya untuk menguasai Panama? Atau ini hanya sekedar spekulasi aja yang dilebih-lebihkan oleh media di luar sana? Tulis opini kalian di kolom komentar. See you next video. Exclusive.